Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puspiadina Rizky dengan NIM 44211084. Saya dari kelas 444B37. Di sini saya akan mempresentasikan analisis gaya komunikasi Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok. Gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Basuki Cahayapurnama dikenal dengan panggilan Ahok adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina sejak 25 November 2019. Basuki memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada 2003, lalu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil memenangkan kursi. Nama Basuki dimulai dikenal oleh luas masyarakat setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 19 November 2014 di Istana Negara. Pasca mengalami kekalahan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, ia justru mengalami nasib yang kurang beruntung seiring dengan pernyataan terkait kasus penodaan agama yang menuai kontroversial hingga dilakukan aksi bela Islam. Pada 9 Mei 2017, ia divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negara Jakarta Utara. Pada tanggal 24 Januari 2019, ia telah dibebaskan dari penjara. Pada tanggal 22 November 2019, Basuki resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita jika kita berkomunikasi dengan orang lain. Melalui kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa begitu pentingnya komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pemimpin berusaha membangun citra positif dengan menampilkan gaya komunikasi yang santun dan bersahaja, namun tidak demikian dengan Ahok. Saya ini menjelaskan bahwa Ahok memiliki gaya komunikasi yang dianggap jauh lebih ideal. Ahok dianggap sebagai seorang pemimpin yang kontroversial dengan banyak melakukan kejutan-kejutan, baik pada kebijakan-kebijakan yang ia buat maupun keputusan politiknya. Gaya komunikasi politik yang dimiliki Ahok adalah secara verbal, berbicara secara cepat dan tegas. Ahok termasuk kategori komunikator politik dengan gaya retorika noble self, yaitu orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Gaya komunikasi Ahok low context. Gaya komunikasi yang ditampilkan Ahok yang memiliki keintonasi tinggi tersebut juga dianggap tidak mencerminkan sosok pemimpin yang bijaksana. Masyarakat menilai bahwa seorang pemimpin wajib menjadi contoh yang baik bagi bawahannya dan masyarakat luas. Gaya komunikasi yang dimiliki Ahok memang paling unik dan terkesan ekstrim jika dibandingkan dengan pejabat dan elit politik Indonesia. Apabila kita tarik benang merah antara daerah asal Ahok dan gaya komunikasi yang ditampilkan Ahok, Ahok lebih suka menggunakan bahasa yang sederhana, bukan bahasa elit yang sering ditampilkan oleh pejabat dan elit politik Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Ahok cenderung menggunakan bahasa yang normatif. Juliana menyatakan bahwa budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara orang berbicara. Jika kita telah dari sisi budaya, kita telah ketahui bahwa Ahok merupakan seorang etnis Tionghoa yang lahir dan besar di Kepulauan Bangka Belitung. Sifat dan karakter masyarakat yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung memang cenderung keras jika dibandingkan dengan masyarakat dan etnis Jawa sebagai etnis mayoritas di Indonesia. Lily Wery menjelaskan bahwa terdapat dua jenis konteks komunikasi dalam memproses informasi, yaitu komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi atau high context culture merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki suatu prosedur pengalian informasi menjadi sulit untuk dikomunikasikan, sedangkan komunikasi konteks rendah atau low context culture adalah kebudayaan yang diprosedur pengalihan informasinya menjadi lebih mudah untuk dikomunikasikan. Metode penelitian yang dipakai ini menggambarkan gaya komunikasi Ahok Cahayapurnama sebagai penjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada penelitian ini, data yang dipergunakan adalah sebagai sumber tertulis yang beberapa pemberitaan mengenai Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu melalui literatur penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai gaya komunikasi Ahok.
Kesimpulan, sesuai dengan karakteristik low contact culture, bahwa Ahok dalam menyampaikan pesan politiknya cenderung eksplisit, to the point, dan belak-belakan. Ahok kurang memperhatikan sistem nilai. Jika ia dianggap suatu hal yang dilakukan oleh orang salah, maka ia akan langsung mengatakannya tanpa memperdulikan bahwa yang diungkapkannya itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Namun, terdapat beberapa gaya komunikasi Ahok yang tidak berkesesuaian dengan karakteristik LCC, yaitu ketika berbicara, Ahok cenderung menggunakan bahasa non-formal dengan intonasi suara yang tinggi. Gaya komunikasi Ahok yang menerapkan komunikasi konteks rendah, ini cukup ideal untuk diterapkan oleh seorang pemimpin, terlebih pemimpin Provinsi DKI Jakarta yang memiliki masalah yang beragam dan masyarakat dan suku etnis yang beragam pula. Walau memang tidak berkesesuaian dengan komunikasi pemimpin pada umumnya yang menerapkan gaya komunikasi kontak tinggi, gaya komunikasi Ahok dapat menjadi penangkal untuk menjadi koruptor agar mereka enggan dipermalukan di depan umum oleh Ahok jika terbukti melakukan tindakan korupsi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.